kabarnya. Kiranya kita senantiasa berada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Dan apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita nyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 96, Begitu Kasih Allah Akan Dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan begitu baik menyertai kita, kami semua hingga detik ini Tuhan. Tuhan berkati kami dalam doa keluarga saat ini. Berkati kami karena kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan senantiasa kita rasakan hari demi hari. Baik atau tidak baik waktunya, tetaplah kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, ini salah satu mungkin kita sudah hafal isi dari Yohanes 3 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yohanes 3 ayat 16, begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu, Oma Opa yang berbahagia. Tema kita hari ini adalah semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah Tuhan. Jika kita mengatakan semua, berarti tidak ada yang ketinggalan. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin
dari antara kita masih ada yang sakit. Kita belum sembuh. Tapi percayalah, Tuhan punya maksud yang terindah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang bersedih oleh karena orang yang terkasih meninggalkan kita. Mungkin saat ini kita berbahagia. Kita sedang sukacita. Kita ada yang berulang tahun. Kita bersyukur dan kita yakin bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 adalah mungkin ayat favorit dari kita semua, termasuk saya. Mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lagu yang juga kita barusan nyanyikan, begitu kasih Allah akan dunia, itu juga kata-katanya, syairnya, liriknya diadopsi dari Yohanes 3 ayat 16. Jika kita sedang bersedih, jika kita sedang kecewa, jika kita sedang gelisah, Bapak, Ibu, Oma dan Opa, nyanyikan lagu tadi dengan penuh kesungguhan hati, karena memang begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan kita di dalamnya. Betapa tidak Allah memberikan anaknya satu-satunya, putra tunggalnya, menjadi korban atas segala dosa kita. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang. Allah mengaruniakan, memberikan cuma-cuma anaknya sebagai korban penghapusan dosa kita di atas kayu salib. Bisa kita membayangkan ketika Kristus tidak disalibkan, maka kitalah yang akan disalibkan. Karena Kristus telah disalibkan di atas kayu salib sebagai pendamaian mengalir dari hati Allah, kasih Allah kepada kita sebagai umatnya. Kasih Allah sendiri, bukan disuruh, tetapi oleh karena kasih Allah kepada kita, Dia mengaruniakan, merelakan anaknya menjadi korban penghapusan dosa kita. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa, tetapi Allah mengaruniakan anaknya untuk kita, sehingga kita terbebas dari hukuman kekal. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya. Kata percaya ada beberapa hal. Ada beberapa unsur. Bukan hanya sekedar percaya, ya percaya Yesus anak Allah. Ya percaya kepada Yesus. Percaya adalah keyakinan yang kokoh bahwa Kristus, Yesus Kristus adalah anak Allah. Bahwa Dia adalah benar satu-satunya anak Allah sebagai juru selamat kita. Dan hanya Dia yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Keyakinan yang kokoh bahwa Kristuslah juru selamat. Yang kedua adalah persekutuan dengan Allah. Ketika kita menyangkal diri kita dan kita bersekutu dengan Allah. Seperti pokok anggur. Kita carangnya, kita cabangnya menempel di pokoknya, yang tidak menempel tentu akan dibuang dan dibakar. Ketika kita bersekutu dengan Allah begitu eratnya, ketika kita terus melakukan persekutuan dengan Allah,
seperti halnya anggur menempel pada pokoknya. Yang ketiga adalah kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia sungguh mampu dan bersedia menuntun kita hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di surga. Ada 3 hal, bukan hanya sekedar percaya dengan kata-kata, tetapi keyakinan kokoh bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yang kedua adalah persekutuan kita dengan Allah. Yang ketiga adalah kepercayaan penuh kepada Allah, bahwa memang Dia yang sanggup dan satu-satunya sebagai juru selamat kita. Supaya tidak binasa. Binasa bukan sekedar bukan mati jasmani, tetapi terbebas dari hukuman kekal yang mengerikan. Semua orang tentunya mati, meninggal, tetapi bukan itu, bukan terbebas, orang tidak akan mati, tidak, tetapi terbebas dari hukuman kekal dan memperoleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah anugerah Allah kepada kita. Lahir kembali, lahir baru, kehidupan setelah kematian secara fisik, secara jasmani. Itulah janji Allah kepada kita. Anugerahnya, semua karena anugerahnya. Apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita, sedang bersedihkah, sedang berdukakah, sedang gelisah dan kecewa, atau sedang berbahagia, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika semua karena anugerahnya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan itu sungguh nyata ketika kita meyakini, kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, setiap kita memiliki pergumulan masing-masing. Apa pergumulan kita? Mendekatlah, tetaplah, percayalah kepada Allah bahwa semua yang dapat kita lalui, semua yang kita alami saat ini, Tuhan tahu. Tuhan punya maksud, dan percaya maksud Tuhan sungguh yang terbaik dalam kehidupan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat membandingi anugerahnya. Tuhan memberkati kita melalui hari-hari kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat untuk bangsa, negara, masyarakat, dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karunia hidup kekal yang sudah Engkau nyatakan melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah anugerah bersalah dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami boleh berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Yang pertama kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi sebagai kepala negara yang saat ini bertanggung jawab untuk mengatasi pandemi COVID di negara Indonesia ini, Tuhan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Begitu pula para menteri dan pemimpin negara kami ya Tuhan, yang saat ini berjuang keras untuk dapat mengatasi pandemi maupun meningkatkan kehidupan ekonomi di bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, para menteri, dan juga para pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan, baik yang ada di daerah, para gubernur, bupati, hingga
aparatur negara hingga sampai di tingkat di bawah untuk dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka dapat bekerja untuk kepentingan bangsa ini di dalam rangka mengurangi dampak pandemi maupun mengurangi akibat dari pandemi COVID ini, Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena pelaksanaan vaksin dapat berjalan dengan baik dan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin. Adapun beberapa masyarakat yang belum mendapatkan ya Tuhan, terutama di daerah-daerah maupun di pelosok yang saat ini menunggu adanya vaksin oleh karena keterbatasan daripada logistik, keterbatasan dari transportasi. Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk dapat mengatasi adanya keterbatasan ini untuk penyebaran COVID maupun penyebaran vaksinasi maupun juga untuk tenaga-tenaga yang akan melaksanakan penyuntikan daripada vaksin itu sendiri. Ya Tuhan, kiranya memberkati bangsa dan negara ini, tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus, sehingga kami dibebaskan dari segala pandemi ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi dapat menjadi peneguh dan penuntun dalam setiap langkah kita. Dan kita harus tetap percaya bahwa apapun keadaan kita hingga saat ini, Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kapanpun. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Keesaan nomor 94 ayat 1 dan 2. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, apa yang kita rasakan ketika kita menyanyikan bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu.
Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan apa yang kita lakukan, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan apa yang kita punya, bukan apa yang kita katakan. Janganlah kita bermegah dan meninggikan diri. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Untuk apa kita meninggikan diri? Oleh karena Kristus, kita harus merendah. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Apapun kondisi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tapi Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita melewati hari-hari kita yang akan kita lalui. Amin.